Shalom, Ibu Bapak, Saudaraku yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersama-sama akan menghayatinya dalam kesempatan tengah pekan yang kita masuki hari ini. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dalam kesempatan tengah pekan ini kita memohon pertolongan Tuhan. Dan untuk itu, mari kita tundukkan kepala bersama, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena sore hari ini kami dapat kembali berhimpun bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami dapat kembali mendengar dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan berkatilah kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar dan akan kami renungkan pada akhirnya dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih di masa-masa Advent ini, biarlah kebenaran firman Tuhan semakin meneguhkan iman percaya kami saat kami bersama-sama tengah memasuki masa penantian akan kedatangan Kristus Tuhan kami yang kedua kali. Berfirmanlah ya Tuhan, dan perdengarkanlah sabda-Mu kepada kami. Kami sedia mendengarkan. Amin. Ibu Bapak dan Saudaraku yang Tuhan kasihi, di kesempatan tengah pekan hari ini kita akan membuka dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam kesaksian surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15 bagian A. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga 15 bagian A saya bacakan untuk Ibu Bapak sekalian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu Karusini, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Demikian, saudara-saudara, Ibu Bapak yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di tengah pekan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi,
Ada di antara kita yang mungkin punya pengalaman hampir sama seperti kebanyakan orang. Ketika kita hendak bepergian ke satu tempat dan kita harus menggunakan fasilitas umum, khususnya kendaraan umum, maka ada pengalaman pasti yang kita pernah alami dan rasakan. Ketika kita tidak menunggu kendaraan umum itu di terminal, tetapi kita menunggunya di pinggir jalan atau di halte-halte di mana biasa kendaraan itu berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Kita pasti pernah menunggu dan menanti kendaraan yang hendak kita tumpangi itu untuk datang. Terkadang waktu untuk menunggu bis, misalkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, menuju ke tempat tujuan kita menunggu dengan waktu yang lama. Kita menunggu bukan hanya 15-10 menit, tapi bisa mungkin lebih dari itu. Kita bisa menunggu sampai 1 bahkan 2 jam di tempat kita menunggu, apakah halte ataukah tempat perhentian lainnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menunggu bis atau kendaraan umum yang akan kita tumpangi menuju ke tempat tujuan, terlebih ketika kita tidak tahu bis itu akan datang jam berapa, bahkan ketika dipastikan jamnya jam 5 pun, atau jam 17 pun, atau jam 20 pun, atau jam 21 pun, terkadang kendaraan umum itu datangnya tidak tepat waktu. Terkadang kendaraan umum itu datangnya terlambat. Oleh karena itu, ketika kita menunggu dan kita tidak bisa memastikan jam berapa waktu bis itu akan tiba atau akan datang ke tempat kita menunggu, maka tentu kita mesti hati-hati. Mestinya kita menjadi orang yang tidak lengah dan tidak lalai. Karena bisa jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita lalai, ketika kita tidak waspada, bisa jadi kita akan ketinggalan. Kendaraan yang kita tunggu itu lewat, kita ketinggalan. Kita tertinggal, sehingga kita harus menunggu kendaraan berikutnya. Kita lengah oleh karena mungkin kita pergi mencari minum, mencari makan, dan lain sebagainya. Kita lengah oleh karena mungkin kita mementingkan keperluan dulu, kebutuhan kita, sehingga kita meninggalkan tempat kita menunggu itu dan pergi ke tempat lain karena merasa waktunya masih panjang, karena merasa waktu menunggunya masih lama. Semakin kita terlambat dan tertinggal oleh kendaraan yang kita tunggu, maka semakin juga kita akan lambat sampai di tujuan. Karena itu, apa yang harus dilakukan ketika seseorang hendak bepergian menggunakan kendaraan umum? Sekali lagi, dia mesti waspada, dia mesti awas, dia mesti jeli, dia mesti sabar menunggu kendaraan itu datang, dan dia harus yakinkan dirinya sendiri. Seseorang harus meyakinkan dirinya bahwa kendaraan itu pasti akan datang sekalipun tidak tepat waktu. Tapi akan jauh lebih baik saya akan ada di tempat ini sampai kendaraan itu datang. Jika itu menjadi pengalaman keseharian kita, maka bagaimana dengan pengalaman hidup rohani kita, Ibu Bapak Saudara-saudara? Menanti kendaraan umum yang akan kita tumpangi saja untuk menuju ke tempat tujuan butuh sebuah kesiapan, butuh kesediaan, butuh menanti dengan sungguh-sungguh, tidak lalai dan tidak lengah. Apalagi dalam hidup rohani kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika di minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan kembali, kita harus menanti dengan pasti. Yang tentu saja penantian kita harus pasti itu adalah terhadap kedatangan Kristus yang kedua dalam hidup kita.
menanti kedatangan Kristus dengan pasti, menanti kedatangan hari Tuhan dengan pasti. Maka ketika kita diminta dan diajak untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau kedatangan hari Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya ini, kita diingatkan oleh sebuah pesan yang disampaikan di ayat yang ke-8. Di hadapan Tuhan satu kali sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya ibu bapak, saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan yang kita pandang lambat bisa cepat, yang kita pandang cepat bisa lambat. Di hadapan Tuhan itu akan sangat berbeda dengan apa yang kita prediksi dan kita perkirakan. Kita pandang Tuhan akan datang masih cukup panjang, masih lama waktunya. Namun tiba-tiba Tuhan datang, tak ada kesempatan buat kita. Sehingga kesempatan itu adanya sekarang. Ketika kita diminta untuk menanti kedatangan Tuhan dengan pasti, maka berarti itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, untuk dipergunakan dengan baik, untuk diisi dengan baik, untuk dipergunakan dengan sungguh-sungguh dalam menanti kedatangan Tuhan, dan tidak boleh lamai. Ketika kita menggunakan kesempatan penantian itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Petrus dalam bagian yang kita baca, khususnya di ayat yang ke-11 bagian terakhir, maka di saat kita menanti itu, mempergunakan kesempatan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, Rasul Petrus menegaskan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya berarti Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali merupakan sebuah kesempatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang percaya, untuk mempergunakan kesempatan itu dalam rangka memperlihatkan hidup beriman yang berkualitas, dalam rangka memperlihatkan kualitas hidup rohani di hadapan Tuhan. Yang itu berarti ketika kita diajak untuk mempergunakan kesempatan penantian kita dengan menjadikan hidup rohani kita semakin berkualitas, hidup beriman kita semakin berkualitas, maka seluruh aspek hidup yang kita jalani dalam penantian itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, haruslah diarahkan kepada tujuan yang selaras dengan penantian akan kedatangan Tuhan. Ketika Petrus mengajak kita betapa suci dan betapa salehnya kamu harus hidup, itu berarti ibu bapak dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, perilaku kita, perbuatan kita, sikap hidup kita, bahkan seluruh kedirian kita, seluruh keberadaan kita haruslah mencerminkan keselarasan dengan penantian kita sendiri. Haruslah mencerminkan kesiapsediaan kita untuk menanti dan menanti kedatangan Kristus. Sama seperti yang saya gambarkan di awal tadi, ketika kita menanti kendaraan umum yang akan kita gunakan mengantar kita ke tujuan, maka kita akan menunjukkan sikap sabar kita, sikap setia kita, ketekunan kita, kewaspadaan kita untuk selalu memperhatikan sekitar kita. Apakah itu kendaraan yang akan atau yang sedang saya tunggu, yang akan membawa saya ke tempat tujuan? Apakah di belakangnya kendaraan yang sedang saya tunggu? Sehingga kita akan selalu berjaga-jaga dan waspada. Itulah sebabnya ibu bapak saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, menjadi sebuah pertanyaan yang patut dan harus terus kita renungkan dalam hidup kita. Sudahkah kesempatan
yang Tuhan berikan kepada kita untuk menanti kedatangannya yang kedua kali di tengah-tengah perjalanan hidup ini, kita pergunakan dengan baik. Sekalipun di tengah perjalanan hidup ini, menurut kesaksian Petrus, ibu bapak, saudara-saudara, ada orang yang menganggap kedatangan Tuhan itu sebagai kelalaian yang mungkin mereka berpikir masih jauh dan masih lama. Tapi kita diingatkan bahwa waktu yang tidak bisa kita pastikan itu, yang tidak bisa kita duga itu, harusnya dijadikan kesempatan oleh kita untuk berbalik, untuk memperhatikan tingkah langkah kita selama ini. Kesempatan itu harus digunakan untuk introspeksi. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah mencerminkan seseorang yang menanti dengan pasti kedatangan Kristus atau belum? Apakah selama ini apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, hidup iman kita yang kita nyatakan dalam perilaku keseharian kita sudah betul-betul itu selaras dengan penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali? Sebab jika kita memperhatikan pesan Petrus di ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bercela dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Artinya berarti masa penantian kita sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menanti kedatangannya yang kedua kali harusnya menjadi masa di mana kita memperbaiki seluruh perilaku hidup kita, seluruh praktek hidup kita, seluruh sikap hidup dan gaya hidup kita. Menanti Tuhan dengan pasti haruslah dibarengi juga dengan respon kita untuk menata kembali kehidupan yang kita jalani dalam seluruh aspeknya, agar itu berkenan di hadapan Tuhan, agar itu memiliki keserasian dengan penantian yang sedang kita lakukan dan sedang kita jalani saat ini. Oleh karenanya, ibu bapak dan saudaraku yang Tuhan kasihi, jangan lalai ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masa-masa Advent ini justru menjadi masa bagi kita untuk terus merenung dan menghayati bahwa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah penantian yang pasif, bukanlah penantian yang statis, tapi penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sebuah penantian yang aktif untuk terus memperbaharui hidup kita, aktif untuk terus menata ulang dan memperbaiki apa yang keliru dan salah yang mungkin selama ini cenderung kita lakukan dan kita buat di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang aktif dan menjadi orang-orang yang tidak statis tetapi dinamis, maka tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita melangkah ke depan, maka langkah kita bukanlah langkah dengan model yang lama. Jika model yang lama adalah model yang tidak menyenangkan Tuhan, model yang menyakiti Tuhan, maka langkah baru dalam penantian kita di kekinian adalah langkah baru yang justru membuat Tuhan semakin tersenyum dan senang melihat tingkah langkah kita yang mencerminkan penantian yang selaras dengan kehendaknya. Keserasian penantian kita penting dan berharga, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Menanti kedatangan Tuhan dengan pasti haruslah diperlihatkan
dalam kualitas hidup baik jasmani maupun rohani yang selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, selama kita menanti kedatangan Tuhan dengan pasti, tatalah ulang seluruh aspek kehidupan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. So, jika itu telah kita tata ulang seperti yang Tuhan inginkan, saat Kristus datang untuk yang kedua kali, kita tidak akan menjadi terkejut, tapi kita akan menyambut dengan sukacita dan bergembira, karena kita telah siap sedia melakukannya dan menyambutnya. Selamat menanti dan selamat mempergunakan kesempatan penantian kita dengan baik dan benar, dengan hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Saat kami menanti kedatangan-Mu Tuhan, ajar kami untuk memperhatikan dan mempraktekkan apa yang diajarkan Petrus kepada kami hari ini, bahwa kami harus menata hidup kami untuk dituntun dan ditata dalam kesalehan dan kesucian. Kami ditata dan diajak untuk menjadikan hidup kami selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kami memperhatikan juga apa yang menjadi kehendak Tuhan, yakni agar hidup kami tak bercacat dan tak bernoda selama kami menanti kedatangan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya, agar semua yang kami lakukan dalam hidup ini pada akhirnya semakin serasi dengan kehendak Tuhan, sehingga saat Tuhan datang kedua kali, kami telah siap menyambutnya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kepada-Mu